Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung lagi di acara Nongki, nongkrong sambil ngopi di Tavern Adok. Hari ini kita bertemu dengan sahabat-sahabat lama, mengajak kawan-kawan diskusi ini sambil ketemuan reuni tipis-tipis. Kita akan bahas isu yang lagi menarik sekarang. Isu yang lagi menarik itu tentang PP nomor 24, peraturan pemerintah nomor 24 tentang kekayaan intelektual yang bisa dijaminkan ke pihak perbankan atau non-bank untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit. Nah, di sisi lain ada beberapa wacana yang terkait dengan undang-undang kemajuan kebudayaan, itu terkait dari sisi hulu. Sementara PP nomor 24 ini terkait dengan sisi hilir. Ada pandangan lain yang terkait dengan pemajuan kebudayaan dan PP nomor 24. Iya. Menarik, Wal, misalnya. Kalau menurut aku, kalau kita cerita tentang proses kreatif, ekonomi kreatif, lalu juga kaitannya dengan proses kreatif dewe, katakanlah. Dan kalau kita juga hubungkan dengan langkah-langkah kepada proses kreatif sampai terjadinya produk kreatif, katakanlah seperti itu kan, memang itu menarik. Jadi untuk melihatnya sebuah proses kreatif itu kita harus melihatnya nyingoknya itu dari hulu juga dan dari hilir. Dan kalau kita sebutkan misalnya hak intelektual, katakanlah hak intelektual tadi disebut oleh Iqbal, itu kaitannya dengan produk. Produk misalnya produk lukisan dan seperti itu, produk juga tulisan, artinya suatu produk yang sudah jadi. Dan itu langkah kalau kita cerita tentang ekosistem kesenian, ekosistem proses kreatif, itu letaknya itu di sebelah hilir, katakanlah. Itu sudah jadi dari hulu ke hilir. Nah, pantas baik ketika misalnya kaget Bung Soleh bisa menjelaskan lebih dari cemano kaitannya dengan perbankan. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang proses kreatif tadi, cipta, katakan seperti itu kan melibatkan suatu produk yang masih abstrak. Masih belum jadi. Masih di pikiran. Nah, sebenarnya ya kalau kita pengen merujuknya, kalau menurut aku seperti itu, kita harus meletakkan antara dua skema ini, dua platform ini. Pertama adalah platform tentang hulunya, itu kita kan sudah punya undang-undang kemajuan kebudayaan. Nah, di situ ada dana hibah. Benar. Nah, di situ juga tercantum dengan adanya dana hibah. Dana hibah kan tidak terlalu memberatkan. Misalnya salah satunya seni, ya. Untuk seni banyak, bukan cuma seni kan di itu tuh. Misalnya untuk kawan-kawan yang UMKM juga termasuk kan? Benar. Misalnya untuk kawan-kawan yang misalnya baru usaha atau bisnis atau baru buka lukisan lagi, kan? Nah, ataupun misalnya dia baru nak nulis kan, tentunya kalau tidak bisa itu belum bisa diakomodir oleh undang-undang ekonomi kreatif. Nah, itu selayaknya memang seharusnya diakomodir oleh undang-undang kemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kata Iqbal tadi adalah dana abadi tentang seni itu, tentang kebudayaan. Nah, di situ jadi peran negara itu memang memberikan proses hibah benar itu, hibah untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif untuk menuju kepada proses produksi kreatifnya seperti itu, Pak. Oke, dari Muhai tadi sudah. Nah, mungkin kita ke Bung Soleh, sahabat Soleh ini satu kelas banyak aktivitas. Dan kita ketemu lagi ini diajak talk show karena dia punya pengalaman di perbankan itu hampir 20 tahun. Nah, tapi memang yang di output untuk produk ekonomi kreatif itu kan ada dua tadi itu. Satu perbankan, yang kedua non-bank. Artinya lembaga keuangan non-bank itu dimungkinkan untuk pelaku ekonomi kreatif itu mengajukan pembiayaan. Nah, tapi menurut artinya
pelaku ekonomi kreatif yang sudah mapan, karena dia prosesnya sudah jadi, sudah punya galeri pasti kan, sudah karyanya, kalau itu pelukis kan, karyanya sudah banyak kan, atau kalau dia pencipta lagu itu yang sudah terkenal, misalnya sudah terkenal, sudah punya karya lagu yang memang layak, sudah punya album, misalnya yang ngajukan pembiayaan ini Ahmad Dhani misalnya, atau pelukis itu pelukis yang seperti Mas Dibio yang harga lukisan itu 1 miliar, atau Nasirun yang harga lukisan 1 miliar. Nah, pihak perbankan pasti senang kan. Nah, tapi ke pekerja kreatif yang baru mulai, nah itu agak susah menganalisanya kan. Misalnya dari sisi perbankan ada 5C. Nah, itu pun bisa jadi jaminan fidusia. Mungkin kesulitannya dari sisi perbankan itu adalah menilai jaminan yang pemula ini dengan yang sudah eksis. Nah, mungkin ya, memang kalau pembiayaan kredit untuk dunia usaha ekonomi kreatif itu pada dasarnya itu sebenarnya perbankan itu ya tidak boleh juga menolak. Namun pada prinsipnya dalam pemberian kredit itu ya bank itu ada analisa teknis gitu kan. Seperti yang Iqbal bilang tadi 5C kan. Nah, jadi bank itu melihat kelayakan pembiayaan dari kredit usaha itu yang akan dibiayai itu ditinjau dari 5C misalnya tadi kan, karakternya gimana misalnya kan. Bagus dah seniman ini, aku cuma gondrong baik nih, tapi baik. Kadang-kadang seniman ini kan modal gondrong tapi hatinya baik ya. Ya. Jadi karakternya itu dipercaya ndak, jujur ndak orangnya kan. Nah, artinya supaya kredit itu bisa kembali. Kemudian kemampuan di bidang usahanya kan. Deployment capacity. Iya. Apakah dia ini memang sudah mengikuti pelatihan di bidangnya, sudah skill belum, sudah ahli di bidang melukis, atau di bidang tarik suara, sudah ikut pelatihan apa, sudah ikut pertandingan apa, ada sertifikatnya, ada certified ya, certified. Jadi produknya itu juga ada sertifikatnya, kan misalnya lukisan, ada original kepemilikannya kan, bisa dipalsukan kan lukisannya. Ada standarnya, misalnya SNI, misalnya kalau bibit itu sertifikasi benih. Jadi kalau lukisan mungkin ada badan apa yang bisa memverifikasi bahwa memang lukisannya sudah laku, sudah layak, atau karyanya itu sudah tercatat di hak kekayaan intelektual, dicatat misalnya lagu ini karya aku nih. Kalau yang lain berarti plagiat, seperti itu. Jadi dari sisi capacity bahwa dia dilihat dia dari skillnya, pengalamannya, pendidikannya kan, itu dilihat. Kemudian juga nanti produknya, apa produk barang atau produk jasa, produknya ini sudah bagus enggak, sudah banyak pasarnya enggak, pasarnya dilihat juga. Pasarnya apakah bisa laku, produk yang dijual ini apa laku, di segmen mana lakunya. Nah, apakah segmen yang dituju ini nanti memang betul-betul berminat. Nah, tinggal kalau nanti dibiayai perbankan ternyata produknya tidak laku atau kalah dalam bersaing, nah ini bisa kreditnya macet. Nah, itu risiko bank. Jadi dari sisi manajemen risiko untuk dunia kreatif, jadi sisi pandangannya di samping dengan skill pendidikan dan skill tadi, kemudian produknya baik jasa maupun barangnya juga memang sudah tersertifikasi, bakal laku di pasaran, pasarnya juga ada, gitu kan? Nah, jadi prospektif istilahnya kan. Ada pasar lah. Iya, ada pasarnya nih. Belum ada yang beli, tapi susah ya. Kalau pelukis pemula pasti belum ada, masih di sini kan? Sudah ada lu pasarnya ini, yang diciptakan ini kan? Nah, jadi itu bank perlu kepastian itu supaya dalam pembiayaan ini nanti dibiayai, dia ciptakan produknya dengan modal itu dan dilempar ke pasaran, terus ada yang beli. Nah, dengan ada yang dibeli, ya mudah-mudahan dia mendapatkan pendapatan income dan pelaba. Disitulah bisa mengangsu kredit bank. Nah, jadi kemudian di situ, kemudian